si penyesat itu bukan Yesus lagi, bukan anak Maria lagi itu. Makanya banyak dalil di dalam kitab saudara di mana Yesus itu menerangkan. Contoh, di dalam kitab yang Anda genggam setiap saat, apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Matius 28, Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, bukan nyawaku. Markus 9:31, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Markus 10 nomor 33, mereka akan menyerahkan dia. Itu perkataan Yesus, bukan menyerahkan aku, menyerahkan dia. Lukas 18:33, Yesus berkata, mereka menyesat dan membunuh dia dan bangkit pada hari ketiga. Dia itu bukan aku. Belajar lagi saudara Kristen, ini kerangka berpikir dalam beriman ini harus diajarkan lagi. Andai saja gereja bisa mengundang saya akan melakukan penataran kepada Kristen-Kristen untuk mendudukkan akal sehat itu sebagai sinar serpihan cahaya dari ilahi, agar Kristen ini bisa menerima item-item penyampaian yang ada dalam Bible. Meskipun bukan firman Tuhan, tapi Bible itu mensiratkan adanya setitik kebenaran karena dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Coba gereja-gereja atau sekutu-sekutu Kristen gereja di Indonesia, jadwalkan saya untuk datang, kemudian kumpulkan seluruh Kristen Indonesia biar saya datang kasih pencerahan kepada kalian. Demikian. Mana mau dia Gurunda, pendeta. Bunuh diri namanya. Silakan Bang Kripto. Saya tidak mau menanggapi Bang Suma. Saya sudah pernah berdiskusi dengan dia. Jadi saya rasa udah cukup lah. Tapi kalau untuk Iyong, saya mau. Mana Iyong sekarang? Kemana ya Iyong? Berarti tinggal penyaliban yang diimani ini ya, tidak menuhankan Yesus, cuma diimani penyaliban ya. Tinggal dikit ya Bang ya. Banyak itu perbedaannya. Yesus disalib, Isa tidak disalib. Berarti beda ya Bang ya, Yesus dengan Beda. dia anak yang dilahirkan Maria dengan Nabi Isa ya. Ya beda. Anda bisa membuktikan ada dua di muka bumi ini, ada dua sosok manusia di muka bumi ini yang melahirkan tanpa seorang laki-laki, tanpa adanya hubungan dengan seorang laki-laki. Bisa dibuktikan, oleh itu beda. Itu kan kabar. Kecuali yang disalib, yang dituhankan Kristen itu beda dengan Nabi Isa kami. Itu kan kabar. Silakan Ustaz. Silakan Gurunda. Poinnya di mana? Itu kan kabar bahwa Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit. Iya. Tapi ada kabar lain, Yesus, ya bukan Isa, disalib dan dibangkitkan. Ya tinggal pilih aja mana, nggak bisa dua-duanya. Iya betul. Jadi salah satu. Jadi kalau kami di Islam Bang, Nabi Isa kami yang diselamatkan, yang menggantikannya Yesus Kristus kalian, kan begitu? Ya. Nah sekarang bagaimana cara mencari benang merah? Ada Bang. Kembali kepada hukum salib ini. Hukum salib ini diperuntukkan untuk orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul. Nah sekarang ada enggak kemudian Nabi Isa alaihissalam ini dikutuk? Enggak. Ada enggak Yesus Kristus Anda dikutuk? Dikutuk. Nah ini betul ini. Berarti benar, yang mati di atas tiang salib itu ya Yesus Anda yang dikutuk itu. Nah sekarang pertanyaan saya Bang, apa dosa Yesus Anda yang Anda katakan dikutuk itu sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Menghujat. Menghujat siapa? Menghujat Yehova. Oke, berarti Yesus Kristus yang menggantikan Nabi Isa menghujat Yehova. Kira-kira kalau menghujat Yehova tempatnya tidak menggantikan, sorry. Jangan bilang Yesus menggantikan Nabi Isa. Lah menggantikan Bang.
Nabi Isa kami itu tidak disalibkan. Salib itu tragedinya Ya. cuma satu. Ya udah. Dan yang menjadi tuan rumah itu Yahudi, bukan Kristen. Islam Kristen di luar Yesus. daripada tragedi penyaliban itu, abangku. Kristen dah hadir di situ. Islam juga nggak ada di situ. Yang menjadi tuan rumah di sana adalah Yahudi. Ya. Sekarang ketika Yesus itu mengutuk Elohim, kira-kira Yesus ini ditempatkan di mana? Di surga apa di neraka? Yesus tidak mengutuk Elohim, melainkan Lalu menurut tafsir daripada para ahli kitab, Iya. kata-kata aku di dalam dia dan dia di dalam aku itu adalah menghujat, ya, menyamakan dirinya dengan Yahweh. oh, kalau itu Bang, Anda baca di dalam Matius, di dalam Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang harus Anda baca di situ? Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena mereka sepakat membunuh Yesus, apapun fitnahan, apapun rekayasa, apapun tipu muslihat, mereka akan lakukan demi untuk membunuh Yesus. Termasuk ketika dia mengatakan menghujat Elohim, tuduhan orang Yahudi, itu semuanya fitnah. Endingnya ada di dalam mana? Di dalam Matius 27 nomor 18. Apa kata Pilatus? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Padahal Yesus tidak ada salah sedikit pun. Mereka menyerahkan untuk dibunuh karena apa? Karena dengki. Bukan karena nubuat, bukan karena menghujat, tetapi karena dengki, iri hati. Itu yang menyebabkan mereka ingin membunuh Yesus. Bukan karena menghujat, tapi karena dengki. Kenapa dengki? Baca di Yohanes 11, 45 sampai nomor 57. 548-nya dikata, 53-nya jelas di situ dikatakan mereka sepakat membunuh. Kenapa mereka sepakat membunuh? Karena kalau Yesus tidak dibunuh, itu ancaman politik. Bangsa mereka akan dirampas oleh Roma kalau Yesus tidak dibunuh. Maka mereka sepakat membunuh Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma. Tidak. Nih, ya. Itu dalil, silakan. Ya, oke. Pilatus itu tidak mengerti agama orang Yahudi. Dia hanya mengerti agamanya. Agama itu agama pagan, agama orang-orang Romawi, ya. Ya, penyembah dewa, betul. Betul. Jadi Yesus itu diadili oleh para ahli kitab Taurat, ya, bukan kitabnya orang Roma. Jadi dalam hal Yesus itu dibawa kepada Pilatus itu memeriksa, ya, apakah Yesus ini mempunyai kesalahan dalam politik. Artinya disebut raja, apakah dia membangun suatu kekuatan untuk menumbangkan pemerintahan atau memberontak kepada Romawi. Jadi aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Maksudnya apa yang Pilatus katakan kepada mereka, kepada orang itu, secara politis aku memeriksa tidak ada, ya, kesalahan bahwa Yesus itu akan memberontak. Ya. Jadi maukah kamu, ya, tetapi pada kamu ada kebiasaan, ya. Ini di Yohanes pasal 18 ayat 38b, ya. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku, Pilatus, tidak mendapati kesalahan apapun padanya, yaitu Yesus. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, ada tradisi, ada hukum, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ya, jadi dia minta kepada orang-orang Yahudi untuk melepaskan Yesus pada hari Paskah sesuai dengan tradisi mereka. Tetapi mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun, ya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia, ya. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya, ya. Jadi diolok-oloklah Yesus sebagai raja Yahudi, ya,
yang tidak memberontak, ya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Bahkan ketika Pilatus bertanya, apakah engkau seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini, ya. Betul. Jadi Pilatus itu hanya melaksanakan hukuman mati yang diturunkan atau ditimpakan kepada Yesus karena Yesus melanggar hukum Taurat, bukan karena dengki. Ya, bukan karena dengki. Salah kalau dibilang buku karena dengki. Dia itu melanggar hukum Taurat dengan perkataan yang lugas, dia adalah pendosa. Itu. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi yang Anda sampaikan ini pembelaan Anda lagi-lagi sebagai pengikut Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sekarang saya kasih data, Bang. Saya kasih data. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ini setelah membangkitkan Lazarus. Yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi melaporkan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat mukjizat banyak. Yesus ini melakukan banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang akan percaya kepadanya. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang banyak akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, ini latar belakangnya tuh. Kalau kita biarkan Yesus bermukjizat terus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau semakin banyak orang yang percaya kepadanya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu latar belakangnya. Bukan dosa waris segala macam, bukan nebus dosa segala macam. Ini latar belakangnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Nah, ini imam besar ini, bukan kaleng-kaleng. Bukan pastor, bukan pendeta, apalagi jemaat. Ini imam besar, ahli Taurat. Dia yang paham tentang kitab-kitab Yahudi. Imam besar pada tahun itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tuh, imam kepala ini yang ngomong, lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar, pendeta nggak nyambung, nggak level dia. Dia imam besar. Tahun itu pun dia bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai, yaitu anak-anak Yakub. Jadi bukan hanya Yehuda, bukan Israel saja, bukan cuma satu orang saja, bukan satu golongan saja, tapi seluruh anak-anak Yakub yang sudah dibuat bercerai-berai. Itulah Yesus tujuannya mati. Ya. Maka dikatakan, sabar. Maka dikatakan di data nomor 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, disitulah mulai kemudian Yesusnya diputuskan untuk dibunuh dengan cara apapun. Bukan karena unsur yang lain, dosa waris lah, tebus dosa lah, menerima kutuk lah, nggak ada itu cuman tempelan yang kemudian dimasukkan oleh orang-orang Kristen dan pendahulunya. Padahal tuan rumah sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka itu dirampas oleh Roma, sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Oke. Begitu ya, kawan, silakan. Nah, pertama ya, menanggapi Yohanes pasal 11 ayat 50, dan kamu tidak insaf
tidak mengerti bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi tumbal, ya. Karena di dalam tradisi Yahudi ada tumbal-tumbal, ya. Itu kita lihat sendiri di Perjanjian Lama, ya. Apakah benar kalau Yesus ditumbalkan supaya jangan bangsa Yahudi itu punah oleh Romawi? Ternyata tidak. Dia sudah menumbalkan, kata Bang Suma, bahwa dia sudah menumbalkan, ya. Tetapi buktinya pada tahun 70 hancurlah bait Allah itu diruntuhkan oleh orang Roma dan bercerai-belailah mereka, lari, ya, pada pembunuhan besar-besaran. Nah, itu berarti tumbal itu sia-sia kan? Nah, kembali kepada kenapa Yesus itu dihukum mati, ya. Kata sekali lagi, ya, di pasal sebelumnya, itu pasal 10 ayat 31 saya bacakan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, ya, bukan dari diriku sendiri, ya, yang kuperlihatkan kepadamu, menyembuhkan orang, ya. Nah, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, ya, merajam? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Allah itu adalah Yehova. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, ya, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, inilah yang diyakini oleh oten-oten saudara saya, mayoritas, bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Jadi sama dengan orang-orang Yahudi itu, sama dengan Kayafas, ya, sama dengan para ahli kitab yang menghukum mati. Jadi sebetulnya mereka berpihak kepada yang menghukum, bukan kepada Yesus. Ya, mereka sama pikirannya bahwa Yesus adalah Allah, adalah Yehova. Begitu, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Inilah kelemahan saya katakan tadi, bagus kalau saya diundang itu sebagai narasumber di gereja supaya teman-teman Kristen itu bisa paham, ya, secara lugas terkait dengan isi Bible. Ketika saudara membaca Yohanes 10 nomor 31, diteruskan dong. Apa klarifikasi Yesus? Ketika dituduh menyamakan dirinya menghujat Elohim. Apa klarifikasinya Yesus? Ya dibaca toh. Yesusnya mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu telah dijelaskan, bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Siapapun, mau dia cicak, burung, kodok, malaikat, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Dia mengaku Elohim. Kenapa? Karena dia mewakili Elohim. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Aku pun demikian. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi meskipun Yesus itu naik ke atas gunung yang paling tinggi, kemudian dia pakai toa agar seluruh bumi mendengarkan. Dengarkanlah wahai seluruh manusia. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Orang yang berakal akan nangkap, oh, wakil Tuhan sedang berbicara mewakili Tuhannya untuk supaya kita menyembah kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan. Tapi bukan menyembah kepada yang sumber suara. Karena sumber suara ini cuman alat untuk menyampaikan firman Tuhan tok. Seperti ketika saya berbicara kepada saudara, Anda tidak sedang berbicara dengan HP. Anda mendengarkan HP itu bersuara, tapi itu Anda tidak sedang berbicara dengan HP itu. Anda sedang berbicara dengan Bang Suma, bukan sedang berbicara dengan HP. Itulah Yesus. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kamu dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sekalipun mengatakan, weh manusia, ya paman, akulah Tuhan lo. Tidak ada Tuhan selain aku lo, sembahlah aku. Apakah orang berakal menyembah Yesus? Tidak. Kenapa?
Karena Yesus sedang mewakili Tuhan untuk mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku Yesus tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yohanes 10 itu bang, baca nomor 34, 35, 36-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka dia adalah Elohim dan firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi Yesus mengaku akulah Elohim, ya sah-sah saja. Sebagaimana Nabi Musa juga mengaku demikian. Innani anallah. Nabi Musa kemudian berkata di tengah-tengah Bani Israel di Gunung Sinai, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Apakah orang-orang Yahudi kemudian menyembah Musa? Tidak. Nabi Musa tidak disembah. Kenapa? Nabi Musa adalah corong, perpanjangan mulut Tuhan kepada Bani Israel. Begitu juga Yesus. Makanya Yesus sendiri mengatakan apa dalam Yohanes 3 nomor 34? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka roh Tuhan ada panahnya sampai tak terhingga. Jadi kalau Bang Suma hari ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, boleh saya mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Boleh. Kenapa? Karena saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Ketika Anda berbicara, Potong dulu. Bang Suma, saya dipanggil istri saya. Saya dipanggil istri saya untuk pergi. Ya, silakan. maaf ya. Nanti kita lanjut di tempat dan waktu yang lain. Terima kasih, Bang. Oke, saudara, thank you. Ya, semua Bang Tata, salam, selamat pagi. Pagi. Ya. Banyak kali alasannya. Jadi lemas lagi. Tak ada lagi menu makanan siang ini. Lemas lagi. Tinggal nunggu. Banyak alasannya kabur. Ya begitulah teman-teman sekalian. Jadi saudara Kristen ini apa ya bilangnya? Tolonglah bikin seminar rapat. Bagaimana kalau kita datangkan Bang Suma di Gelora Bung Karno, seluruh pendeta kita kumpulkan se-Indonesia, Bang Suma kita undang sebagai narasumber untuk memberikan mata kuliah 3 SKS. Bisa. Bagaimana sudut pandang akal menyikapi secara netral isi Bible? Apa yang mesti akal selami, dalami, kemudian lakukan ketika melihat pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Bible? Seperti apa ilmu pengetahuan menyikapi ungkapan-ungkapan tinta merah di dalam Bible? Kasih Bang Suma 3 SKS saja, atau STT-STT yang ada di Indonesia ini silakan. Kalau Anda ingin mengundang saya gratis memberikan mata kuliah tentang mata kuliah apologetika, silakan undang saya. Ya, saya ikhlas kemudian mengajarkan kalian tentang isi Bible itu. Supaya jangan cuman bisa ini berdoktrin ria, berdogma ria. Jangan. Gitu saudara-saudara. Ada yang bertanya kenapa nggak live sendiri? Nggak. Terlalu banyak Islam yang minta naik. Capek saya minta pilih-pilih mana Islam. Udah dibilang Kristen aja yang naik. Wah, lebih dulu mau naik dia. Belum juga buka koma sudah ngantri. Gimana mau saya menjelaskan kepada orang Kristen? Begitu baru rencana dalam hati buka hari ini buka komal sendiri. Wah, sudah ngantri puluhan orang sampai ratusan orang. Gimana saya? Baru mau nyalakan HP sudah ada permintaan. Lebih banyak saya ngulik-ngulik mengutui mana Islam mana Kristen daripada saya naikkan orang. Astagfirullahaladzim. Nah, itu lagi datang lagi si Inyong tadi ya, keren. Lanjut Bang Inyong. Silakan saudara, mau ngundang saya menjadi narasumber di gereja Anda? Gratis. Supaya kalian saya ajarin Bible, jangan longor kali.
Inyong, Iya, mana? Lanjut. bisa dengar suara saya. Iya, kedengaran Bang, silakan. Dengar, lanjut. Jadi saya mau katakan, sudah semua, Iya. bahwa iman Kristen itu sesuatu yang pasti. Iya, pasti Nah, ketika neraka. kita menuhankan Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu jelas bahwa tidak ada keraguan bagi orang Kristen menuhankan Yesus, karena dia pernah eksis. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat Muslim menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pertanyaan, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan namanya kepada manusia secara langsung, dan di mana dan kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan namanya? Itu menjadi pertanyaan kami. Ketika saudara semua mengatakan bahwa kan Yesus itu hanya utusan, kami tidak menolak narasi yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3. Tetapi jangan lupa, Apa itu? untuk memaknai satu narasi itu tidak cukup dengan satu ayat. Tetapi dalam kitab yang sama, pasal yang sama dalam Yohanes 17, dalam ayat 6 di situ, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi nama Bapa itu adalah nama Yesus sendiri. Karena dalam Keluaran 3 ayat 6, aku telah menampakkan diri kepada nenek moyangmu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dalam nama Yahweh itu aku belum menyatakannya. Apakah nama Yahweh itu bukan nama? Tetapi dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15, Tuhan sudah memperkenalkan nama Yahweh itu. Tetapi dalam Keluaran 3 ayat 6, dalam nama Yahweh itu dia belum menyatakan namanya. Berarti ada nama lain dari nama Yahweh itu, nama penyelamat, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Tidak ada juru selamat yang lain selain dari aku. Jadi jelas iman Kristen, ketika orang Kristen menuhankan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan sekedar halusinasi, tetapi itu diucapkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama, dan disampaikan langsung oleh murid-murid Yesus, bahkan disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Karena dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 7, seorang anak telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Allah yang kekal, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sudah jelas. Nah, kalau saudara semua membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu pernah mati atau tidak? Tidak. Kalau Tuhan itu tidak pernah mati semua, dalam narasi yang disampaikan oleh Nabi Ayub dalam Ayub 19 ayat 25, penebusku yaitu Yahweh akan bangkit dari atas debu. Apakah ya yang diucapkan oleh Ayub bahwa Yahweh itu pernah mati? Tentu dalam kitab Perjanjian Lama Yahweh itu tidak pernah mati, tetapi kalau ayat ini merupakan ayat nubuatan dari firman Tuhan yang digenapkan oleh Yesus dalam kitab Perjanjian Baru, itu jelas membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13, murid-murid Yesus mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas membuktikan ketika Yesus bangkit dari kematiannya, ketika jari Thomas menyentuh lambung, bahkan kedua telapak tangan dari Yesus, maka disitulah Thomas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Pertanyaan saya semua, buktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
pernah menyampaikan nama Allah itu merupakan namanya sendiri, dan kepada siapa dan di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nama itu dan siapa saksinya. Silakan. Oke, baik. Saya selesaikan dulu, saya bantu dulu Anda paham tentang kitab Ayub itu ya. Di dalam kitab Ayub yang Anda baca, di situ Anda harus paham sedikit lagi. Makanya aku bilang undang saya ke gereja kalian memberikan materi. Jadi gini, di situ tidak ada kata penebusku. Di situ hanya ada kata penebus hidup. Akhirnya bangkit di atas debu. Oke, bukan merujuk ke Yesus. Kenapa kalian rujukan ke Yesus? Karena kalian penyembah Yesus. Anda lihat di dalam Yesaya 63. Di situ jelas dikatakan, segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang manusia. Yesus itu duta. Dia itu manusia, dia itu utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Paham situ? Bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendirilah yang menebus. Jadi kalau Anda baca Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, kulitnya, dagingnya, dan taiknya, bakarlah dia luar kemah, itulah korban penebus salah. Bukan sapinya yang menebus, tetapi Tuhan yang menebus dengan menggunakan media sapi tadi. Bukan berarti sapi itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia adalah korban penebus, berarti sapi itu juga adalah Tuhannya Bani Israel. Kalian ini kerangka berpikirnya memang sudah kacau balau, sudah rusak. Jadi kalau Anda mengambil kitab Ayub, Anda ingin menggunakan itu kepada Yesus, itu tidak cocok. Karena penebus itu hanya Elohim. Kalau Anda berbicara penebus itu adalah yang korban yang dipantek di atas salib, berarti Anda juga harus mengakui bahwa sapi-sapi dan domba-domba yang menebus dosa-dosa Yahudi yang mereka kurbankan itu juga adalah Tuhan. Banyak kali Tuhannya Yahudi karena banyak sapi, banyak domba yang mereka jadikan sebagai penebus dosa. Begitu kawan, itu satu. Yang kedua, coba saya ajarin samamu ya. Tidak ada gelar Tuhan itu dalam bahasa Yunani, itu nggak ada, Cak Kangkung. Gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani Adonai, Elohim, El, kemudian El Shaddai, El Elyon, El Eroi, El Olam, Elohe Yisrael, atau mereka sebut Hashem atau Sefaot dan seterusnya. Tidak ada itu Sus, Andrianus. Apa itu Yesus? Apa itu? Itu nggak ada. Berarti harus merujuk kepada bahasa Ibrani. Nah, kalau berbicara mengenai bahasa Ibrani, berarti namanya adalah Yosua. Kalau berbicara mengenai Yosua, berarti merujuk kepada anak laki-lakinya bin Nun. Anak laki-lakinya Nun lebih dulu menggunakan nama itu, kucluk. Jangan kau tipu dirimu kepanjangan. Kasihan kau itu. Jadi orang pertama yang menggunakan nama itu adalah Yosua bin Nun. Berarti nama Tuhan itu Yosua bin Nun, berarti Yosua itu Tuhan gitu. Enak aja. Inilah kontradiksi dalam kitab saudara. Apabila engkau melahirkan, hendaklah engkau menamai Immanuel. Begitu lahir namanya Sus. Katanya Immanuel. Lalu Anda loncat lagi ke Yesaya 14. Yesaya 7:4, apa urusannya? Saudara, nih tak ajarin ya. Lagi-lagi nih orang-orang Kristen ini harus mengundang Bang Sumen untuk ngajarin kalian di gereja nih. Di dalam kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66, sedikit pun tidak ada berbicara mengenai Yesus. Jadi jangan kau jilat-jilat kitabnya Yahudi itu, jangan. Ya. Yesaya itu dari kitab bab 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara mengenai Yerusalem dan Yehuda. Oke? Yesus memang betul berasal dari Yerusalem, tapi sayangnya Yesus tidak hidup di zaman Hizkia. Yesus tidak hidup di zaman Ahaz. Yesus tidak hidup di zaman Yotam. Yesus tidak hidup di zaman Uzia. Sedangkan penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos
tentang Yehuda dan Yerusalem itu mencakup zaman Yotam, zaman Usia, zaman Ahaz, zaman Hizkia. Belajar lagi Kristen ini. Kalian harus sering-sering dengarkan Bang Suma supaya kalian itu tercerahkan. Ya. Jadi jelas dikatakan di Yesaya itu untuk raja-raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem pada masa Usia, Yotam, Hizkia dan Ahaz. Bukan zaman Pilatus, bukan. Ayat-ayat wae. Nah, satu terakhir supaya kamu itu bisa sehat. Kamu baca 1 Korintus 8 nomor 6. Saya ulang, kamu baca nomor 6 bab 8 Korintus 1. Saya ulang lagi, 1 Korintus 8 nomor 6. Saya balik lagi, nomor 6 bab 8 Korintus 1. Paham? Baca itu. Dengarkan. Namun bagi Kristen hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia Kristen hidup. Dan satu Tuhan saja, jangan kau tambah-tambahin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kau gigit juga nanti kupingmu. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan yang independen. Yesus itu Tuhan yang berdiri sendiri. Bapa juga adalah Elohim yang berdiri sendiri. Jangan kau gabung-gabung, kau celuk. Jadi kau harus banyak belajar tuh. 1 Korintus 8 nomor 6. Allah cuman satu, Dewa cuman satu, yaitu Bapa. Tuhan cuman satu, yaitu Yesus. Jadi Bapa bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Jangan kau gabung-gabung. Ya, ujung-ujungnya Tuhan ternyata Tuhan, bukan Tuhan. Jadi cuma satu Tuhan junjungan, yaitu Yesus. Dan hanya ada satu pencipta, yaitu Bapa. Jangan kau masukkan Yesus di situ, nanti terselip diinjak kakinya sama Bapa. Begitu saudara. Jadi hanya orang yang Kristen yang bisa kemudian menggabungkan antara anak Maria yang bukan Tuhan dengan Kristen yang seenaknya saja menggabungkan antara Kristus penyesat yang datang kepada Kristen dengan Kristus yang asli yang datang kepada Bani Israel. Saya ingin bertanya kepada saudara supaya, karena tidak ada tema di sini, jadi kemana-mana perginya. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang akan datang setelahku? Percaya enggak? Dia Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya? Ya. Saya akan tanggapi semua ya penjelasan dan pertanyaan dari saudara Suma. Dikerucutkan aja, enggak usah tanggapi itu. Ya. Pasti kau Suma. Tadi Suma mengatakan, dengar pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Di situ Suma supaya katakan dikerucutkan materi ini. Bahwa apakah Anda percaya ayat 19 ayat 25 di situ tidak ada penebus. Bicara sendiri dia. Saya baca ya Suma. Anda bicara sendiri, pertanyaan saya. Sebentar Inyong, sebentar. Pertanyaan saya Bang. supaya dikerucutkan materi ini. Apakah Anda percaya Yesus berkata akan datang Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang? Percaya enggak? Iya, saya percaya. Oke, nah dengarkan 10 detik habis ini. 10 detik aja. Karena Anda percaya akan ada Yesus palsu, nah tergenapi Yesus palsu itu menyesatkan banyak orang. Dengar, salah satu orang yang disesatkan Yesus palsu itu adalah Anda. Silakan Anda mewakili Yesus palsu itu. Ngomong, silakan. Bisa saya bantah? Iya, silakan. Ketika Suma mengatakan, kamu percayakah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa di kemudian hari ada yang mengaku bahwa aku adalah Mesias? Ketika saya bertanya kepada Suma, ya, dengan pertanyaan yang sama, ya, ketika Suma muncul kepada seseorang, apakah Suma yang datang itu adalah Suma yang palsu? Itu tidak seperti apa yang saudara Suma pikirkan. Bahwa ketika Yesus mengatakan hal itu, memang akhir zaman
ada yang mengatakan, bahkan mengakui bahwa Itu akhir zaman atau Yesus palsunya datang kepada murid Yesus abad pertama? kan Yesus mengucapkan ketika dia ada dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dia mengucapkan Tetapi bahwa ayat itu, Yesus narasi yang palsu akan disampaikan datang kepada sebentar, siapa? Suma, bagaimana saya mau Jangan menjawab? longor, jangan longor. Yesus palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama atau nanti datang di akhir zaman? Di akhir zaman. Nenekmu kiper, itulah kau bukti kau. Karena itu begini, pengikut. Sabar. ketika saudara Itulah Suma bukti mengangkat bahwa kasus kau itu ini, pengikut Yesus palsu itu. saudara Karena Suma Yesus akan palsu itu membawa ada dalam dari sejak kisah para dahulu. rasul bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus. Tetapi saya mau katakan Suma, ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, itu bukan Yesus palsu. Seperti yang Suma Buktikan Ya, kalau itu bukan Yesus palsu. seperti yang Buktikan. Suma pertanyakan kepada saya begini Buktikan. ya, sebentar ya, hampir 10 menit Suma berbicara, saya tidak memotong. Ya, karena Giliran kamu saya longor. mau menyampaikan narasi saya, longor. menjelaskan ya kepada rekan-rekan kita yang menonton mendengar diskusi kita. Suma memotong. Kerucutkan permasalahan dulu, kerucutkan permasalahan. Ketika Anda Jadi begini, mengiyakan adanya analogi Yesus palsu, yang Yesus saudara palsunya itu Suma datang bawa. akhir zaman, itu Anda sudah menipu. Yesus palsunya itu datang kepada murid Yesus. Jangan nipu di sini, jangan nipu. Jangan nipu. Yang nipu siapa Suma? Kamu mengatakan Yesus palsunya datang di akhir zaman, padahal Yesus palsunya itu datang ke murid Yesus. Makanya baca Siapa? dalilnya. Anak-anakku, inilah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal di antara kita. Sekarang itu kapan? Iya, itu tidak masalah dengan ayat itu Suma. Suma, Sekarang itu maksudnya kapan? Itu tidak Akhir masalah zaman? dengan ayat itu. Akhir Ketika zaman? orang-orang Yahudi berusaha Akhir zaman atau pada membunuh zaman Yesus, itu? ketika para imam-imam orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, bahkan melontari Yesus dengan batu, di situ membuktikan bahwa perkataan Yesus benar, bahwa zaman Yesus itu sudah ada antikris, Nah, ada yang bagus. menolak Yesus, termasuk Bagus. Suma di akhir zaman ini. Monyet. Iya. Nah, Udah, tadi kamu turun, Suma kamu mengatakan longor, dalam kamu ayat longor. 19 ayat 20, Udah, di kamu situ ke tidak gereja, ada kata colok pantat penebus. pendeta. Udah, mulutmu Itu modal lebar dadain. congor. Itu sebabnya apa Udah, yang disampaikan kamu oleh turun. Edis terhadap Bang Suma itu terbukti longor. hari ini bahwa Longor. Suma menyampaikan Longor. narasi itu Longor. hanya modal congor. Moderator, Longor. Ya. Ustadz, Longor. Jadi Suma Longor. Penipu. Ketika saya menjelaskan penipu. Ini pada harusnya mana bagian ya? pertama tadi diskusi Udah, saya bos, dengan saudara moderator. Turun, penipu. saya bertanya kepada Suma, Udah, kamu turun. ya, kapan dan di mana Allah udah, memperkenalkan Udah, namanya saya kepada yang turun manusia kalau gitu. termasuk Udah. Malas aku lihat.